Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial SQL Server menggunakan Visual Studio atau produk dari Microsoft ya. Di sini jangan lupa untuk menginstal dahulu untuk SQL Server. Kalau teman-teman langsung direct ke link ini, nanti akan di-direct ke SQL yang terbaru. Jadi SQL Server 2019. Nah, kalau misalnya memang mungkin di laptopnya terlalu berat gitu ya, nah itu bisa browsing untuk SQL Server di bawah yang seri 2019. Nah, jadi kalau misalnya ini udah terinstall, ini langsung ke Connect Now. Nah, kalau teman-teman juga belum install SQL Server Management Studio atau SSMS, ini bisa juga direct ke link dari Microsoft di sini, atau bisa langsung nih install SSMS dari yang tadi install SQL Server-nya gitu ya. Ini ada tombol install SSMS, jadi nanti akan disambungkan langsung ke link, jadi linknya sama. Nah, kalau udah di-download dan kemudian diinstal, nah ini kita nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk server name-nya ini adalah nama PC atau nama laptopnya atau nama komputernya gitu ya. Ini adalah server name-nya. Nah, kalau udah muncul ini, jadi tinggal connect aja. Nah, kita cek langsung ke... Nah, jadi ini langsung kita connect-kan. Nah, ini akan langsung masuk ke SQL Server Management. Nah, di sini udah ada beberapa database yang kemarin saya buat. Jadi hari ini kita akan membuat, untuk mencontohkan ya, new database. Jadi nanti kalau ada loading-loading ini, mohon maaf karena memang laptopnya juga masih Core i3 gitu. Jadi mungkin agak sedikit ada loading-loadingnya. Oke, database name, contoh saya beri nama academy. Oke. Setelah itu nanti akan muncul, ini adalah database academy, dan kemudian kita breakdown. Nah, kita cek untuk yang tables. Kita buat klik kanan tables, new, kemudian table. Di sini kolom name, misal saya beri nama nih, kemudian nama, alamat. Nah, ini mahasiswa ya. Name kita beri tipe datanya adalah integer. Karena name kan biasanya berupa angka ya. Kalau mungkin di tempat kalian name-nya dia nggak berupa angka gitu, jadi gabungan huruf sama angka ya bisa dipilih tipe data lancar. Nah, kebetulan ini saya mencontohkan untuk yang integer. Jadi, semua adalah angka dan merupakan bilangan bulat. Nama di sini varchar. Jadi, terlalu panjang. Alamat sama varchar juga. Ini 50, biasanya kan panjang gitu alamat. Nah, ini biasanya kan di dalam tabel pasti ada primary key-nya kan. Nah, ini nulls-nya itu di uncheck. Jadi, yang namanya primary key itu nggak boleh nilainya kosong. Nah, untuk mengeset primary key-nya, kita klik di sini dengan klik kanan, set primary key. Jadi, di sini name-nya adalah sebagai primary key. Nah, kalau kita mau simpan tabelnya, tinggal Ctrl S aja, terus kemudian saya beri nama mahasiswa misalnya. Nah, ini tabel untuk mahasiswa. Kemudian kita bikin tabel lagi. Nah, bisa kan akademik kan terintegrasinya macam-macam ya. Nah, ini misal saya kode mata kuliah. Terus nama mata kuliahnya SKS semester.
Di sini kode MK, karena biasanya gabungan ya, ada angka sama hurufnya, jadi saya beri nama pancat. Ya, misalnya nih, maksimal itu kodenya ada 6 digit. Mata kuliahnya biasanya kalau panjang-panjang gitu ya, kita di Nirvacar, kemudian 30. SKS juga bilangan bulat kan, integer. Semester juga bilangan bulat integer. Ini sama juga, jadi kalau yang sebagai primary key ini allow nose-nya di uncheck, kemudian klik kanan, set primary key. Oke, Ctrl Save. Ini adalah tabel mata kuliah. Oke. Nah, kita bikin tabel lagi. Kali ini tabelnya dosen, kayak dosen. Kita beri nama NIDN. Ini nama dosennya masing-masing juga. NIDN atau mungkin NIP itu biasanya ada angka, jadi kita pakai integer. Kemudian nama kita pakai pancat. Jadi 25 ya. Ini juga uncheck, jadi nggak boleh kosong nilainya. Kemudian set primary key, Ctrl S, tabelnya dosen. Oke, kemudian kita bikin tabel lagi sebagai fact table, tabel fakta. Kalau teman-teman masih ingat gitu ya, kita sempat mempelajari mengenai fact table atau tabel fakta. Jadi kumpulan dari masing-masing memory key yang memang kita butuhkan datanya itu. Jadi di sini saya butuh name, kemudian kode mata kuliah. Kalau dosen cukup NIDN ya. Nanti kan bisa dimunculkan. Ini opsional. Name tadi integer. Jadi harus disamakan ya untuk tipe datanya sama tabel-tabel sebelumnya tadi. Kode MK itu tadi pancat. Kemudian NIDN, tadi saya bilangnya angka ya. Kemudian jumlah SKS juga sama. Nah, bedanya untuk yang di fact table ini, kita nggak perlu mendefinisikan si primary key-nya. Jadi ya udah aman aja gitu. Nah, ini boleh dikosongkan. Ada yang kosong itu boleh, nggak harus semua diisi. Nah, jadi di sini kemudian kalau sudah bikin fact table-nya, kita save. KS gitu ya. Nah, ini kan nanti dia ini yang tadinya jadi primary key itu jadi foreign key di tabel yang baru. Jadi makanya dia nggak perlu di-set lagi sebagai primary key atau nggak perlu di-set nose-nya. Jadi ngikut ini aja. Oke, kalau sudah kita ke database diagram. New. Jadi klik kanan untuk database diagram. Oke, atau yes. Dimasukkan semua. Oke, kita cek apakah sudah masuk semua. Nah, ini berdiri di tengah-tengah biar gampang. Ya, udah cukup di tengah-tengah. Nah, jadi ini dihubungkan ya yang primary key, NIDN, NIM sama pada mata kuliah. Jadi di sini NIM dulu aja ya. Ini sampai keluar. Nah, arahkan ke NIM.
Jadi cek untuk tabel mahasiswa kita ambil key-nya ini. Untuk tabel KRS, jadi foreign key-nya adalah ini. Jadi ditransfer. Dan pastikan sama. Kemudian setelah mahasiswa kita ke kode mata kuliah. Jadi sama, di drag aja sampai keluar garis-garisnya. Ini pasin sama kode mata kuliah. Nah ini kan sama ya, udah disamakan. Oke. Oke. Dan satu lagi ada dosen. Dosen di sini ada NIDN. Kita sambungkan. Ya sesuai ya. Cek. Ini sama. NIDN. Nah ini udah jadi untuk database diagramnya. Nah, kemudian habis itu kita membuat untuk data warehouse-nya. Nah, sebentar. Nah, kalau sudah berhasil semua dihubungkan, maka kita mengisi dari tabel tadi. Oke, loading. Memang memori yang dibutuhkan cukup besar ya, jadi memang spesifikasi dari laptopnya juga harus cukup tinggi. Kemudian kita isi dari masing-masing tabel di sini. Contoh kita isi mahasiswa dulu ya. Kita klik kanan. Kemudian edit top 200 rows. Jadi kita mengisi data-datanya dari NIM-nya tadi, terus namanya, nama, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita tinggal ngisi namanya misal NIM-nya. Kemudian kita isi, ini contoh ya, jadi terserah teman-teman mau isinya gimana. Kemudian tabel yang lain, kalau habis mahasiswa, mata kuliah, sama, klik kanan edit top 200 rows. Oke, kode MK misal di sini.
Tadi saya pause ya karena sedikit agak lama loadingnya. Saya kuliah salah. SKS semester. Oke, kemudian tabel yang lainnya, tabel dosen ya tadi yang belum terisi. Oh maaf, terpencet klik kanan, select edit top 200 terus lagi sama NIDN 10. Nah, ini contoh nama dosennya. Oke, kemudian di tabel KRS-nya edit lagi. Nah, NIM tadi sesuai ya. Misal tadi 2001 sudah saya agak lupa. Oke, kode MK-nya tiga. Yang ini misal sama-sama nih, tapi kode MK-nya beda. Dosennya yang ngajar juga beda. Oke. Oke. Kemudian untuk yang mahasiswa lain kita coba move ke copy. Oke, kalau sudah diisi, kemudian kita bikin lagi database
terkait data warehouse-nya. New database lagi seperti awal. Kemudian kita misalnya yang data warehouse ya. Nah, sama. Jadi kita bikin tabel yang sama juga. Saya close dulu aja biar lebih mudah. Oh ya, tadi diagramnya belum kita save ya. Diagramnya kita save diagram akademik. Yes. Jadi harusnya tadi langsung di save ya biar gak kelupaan. Nah, kita dari database akademik, di sini kita juga bikin tabelnya. Jadi kita bikin tabel yang sama persis dengan yang sebelum kita bikin. Yang di tabel akademik tadi. Yang di database akademik, jadi tabel-tabelnya sama. Jadi misalnya mahasiswa dulu ya, Dani, nama, alamat. Ini data tipenya juga sama. Jadi ketika dihubungkan, nanti biar bisa langsung connect. Sama juga, karena primary key. Oke, kita save dengan dimensi. Oke. Kita bikin lagi. Mata kuliah ya, kode MK, mata kuliah, SKS, semester. Nah, kalau kita ragu gitu, kita bisa cek lagi di ini ya, tabel mata kuliah, desain. Jadi SKS, semester, nah sama-samain. Kode MK tadi pacar ya. Kita kasih 6. Ini jadi jumlah karakter ya. Bisa disesuaikan. Kalau ini 30. Oh ya. Oke, sudah sama. Kita cek kalau nulisnya, kemudian primary. Oke, Ctrl save, dimensi mata kuliah. Oke. Terus kemudian bikin lagi kan, tabelnya masih kurang dosen sama yang ke atas. NIDN, nama. NIDN in, nama pacar 25 ya. Launo tidak, dan kemudian primary key. Oke, kita save dimensi dosen. Oke. Nah, tinggal yang KRS. Tabel lagi. Klik kanan, new table. Kemudian dimensi RS. Nah, kalau masih bingung atau kelupaan, kita bisa cek. Di sini ada NIM, kode MK, NIDN, kode MK, NIDN, kemudian juga SKS. Oke. Integer. Ini yang varchar 6. Oke, sudah sama. Nah, karena ini fact table ya, atau tabel fakta, jadi nggak perlu pakai primary key, kita save dimensi KRS. Nah, tabelnya sudah semua dari yang untuk data warehouse.
Nah, kemudian habis itu kita ke Visual Studio-nya. Jadi mulai ke Visual Studio, saya ganti dulu sharing-nya. Nah, oke. Ini untuk yang Visual Studio. Jadi kita pakai yang Integration Service Project. Kalau memang tidak ada, ini bisa di-download secara terpisah. Jadi diinstal dulu Integration Service Project-nya. Kemudian kita masuk. Nah, ini kita namakan dengan integration, terus nama data warehouse-nya kita ya. Nama database-nya kita academy. Oke, biar nggak lupa. Create. Oke, loading. Bentar, saya ganti share-nya. Nah, di sini kita masuk ke sini. Nah, untuk nanti tampilannya yang pertama tab-nya ini di control flow. Jadi kemudian kita cek dulu data flow task-nya di draft. Data flow kan. Nah, ketika kita klik 2 kali nanti akan masuk ke data flow. Nah, di data flow ini kita cari oleh DB source. Nih, jadi sumbernya dulu oleh DB source. Kita drag and drop sama. Kita klik 2 kali. Isinya apa sih? Jadi masih kosong ya. Nah, oke. Kemudian kita cari transform. Di data conversion. Jadi datanya dikonversi nanti, terus kita sambungkan. Ini pakai yang biru ini ya. Oke, dari data conversion, kemudian kita ke oleh DB destination-nya. Oleh DB destination. Nah, oleh DB destination, nah ini disambungkan juga ke sini. Nah, sudah tersambung semuanya. Kemudian kita cek masing-masing. Yang tadi ya, tadi yang belum ada bapaknya. Kita klik new. Oke, kita new karena ini yang kemarin. Nah, di sini ini nggak ada namanya ya. Jadi kita cek untuk database kita itu tadi namanya apa? Server name-nya. Server name-nya kalian bisa cek di data SQL tadi ya. SQL Management tadi. Jadi ini saya copy paste dari SQL Management. Dan ini dia nanti otomatis keluar kan database name-nya. Nah, tadi kita pakainya academic. Oke, terus kita tes connection. Sukses. Oke. Oke. Nah, nanti akan keluar tabelnya. Oke, nah tabel yang mau kita pakai itu apa? Nah, yang mau kita pindah ke data warehouse. Nah, ini kan yang fact table-nya ya. Jadi tadi fact table-nya kita KRS. Ya, kita pakai yang KRS. Jadi nanti itu akan berpindah ke data warehouse KRS-nya. Oke. Yang data conversion kita nggak ubah-ubah. Jadi kita langsung ke oleh DB destination-nya. Nih, ini kalau udah berhasil, kita ke oleh DB destination, new.
lagi, new lagi, kita paste lagi. Nah, server name-nya. Kemudian database-nya adalah data warehouse academic, DW academic tadi ya. Oke, kemudian test connection. Sukses. Oke. Oke lagi. Nah, ini nanti kita nah, dimensi KRS juga. Karena nanti itulah yang akan dipindah. Dari yang tadi ya, data warehouse yang awal tadi, terus masuk ke dimensi KRS. Oke, kalau sudah, nah ini akan keluar untuk yang data warehouse akademik. Jadi kelihatan ya, dari database akademik nanti akan dipindah ke data warehouse akademik. Nah, kalau sudah kita running. Oke, start. Nah, nanti akan ada error di sini. Nah, kita cek untuk yang di OLEDP destination-nya ada error output. Di sini kan file komponen. Nah, ini di-ignore aja. Ignore. Right. Kemudian oke. Kita coba running lagi. Sebentar, kita cek. Karena memang tadi awalnya, nah kita coba keep news. Oke, jadi kita cek ulang. Mappingnya sudah benar ya. Jadi ini saling terhubung. Kemudian error output kita cek. Ignore failure. Jadi kita pastikan kita buka gitu ya, yang dimensi KRS di kanan and di top 200 rows ini. Jadi mereka memang masih kosong kan? Karena nanti kan kita tujuannya untuk memindahkan dari database akademik di fact table-nya menuju ke fact table-nya database akademik. Nah, jadi kita pastikan kalau kosong, memang kosong. Oke, ignore failure. Nah, untuk jaga-jaga ya, ini juga kita ignore failure, apply. Oke, kita coba untuk running kembali. Nah, jika berhasil nanti ini ya, akan ada checklist hijau-hijau ini. Kalau berhasil, nah kemudian habis itu kita cek untuk yang di bagian data warehouse tadi ke dimensi KRS-nya. Kita pindah sharing-nya. Oke. Nah, untuk memastikan berhasil atau tidaknya, itu kita cek di data warehouse. Yang tadi kan kita buka masih nol, itu masih kosong semuanya. Kalau misalnya koneksinya berhasil, harusnya ya nanti sudah terisi dengan sesuai dari database yang di akademik. Kita cek. Ini ya, klik kanan, terus kayak mau ngisi gitu. Kayak di top 200 rows. Kita cek berhasil atau tidak, datanya masuk apa enggak. Jadi tadi saya close dulu biar datanya ke filling. Masih loading, jadi ada bersabar.
Kita cek, semoga berhasil, datanya terkoneksikan. Nah, nih, sebenarnya tadi saya udah ngerunning pertama, jadi saya trial dulu, ternyata bisa. Jadi ini ke input 2 kali karena saya tadi running 2 kali. Jadi ini sudah berhasil masuk semua ya untuk running pertama dan kedua sudah berhasil masuk. Ya karena memang tadi berhasil atau tidaknya tadi checklist dari masing-masing oleh DB connection-nya yang dari source sama destination. Nah kalau semuanya itu udah ke checklist centang hijau, ya berarti itu berhasil, pasti akan masuk ke data warehouse kita. Nah itulah kenapa data warehouse itu tuh nggak yang real time banget gitu loh, karena memang perlu adanya perpindahan data. Kan sudah dibilang kalau data warehouse itu berdasarkan history dan kemudian nanti dianalisis. Nah untuk data visualisasinya jadi menyusul setelah part ini, jadi kalau teman-teman udah bisa masukin, baru kita visualisasi data warehouse-nya. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.